Ya, setelah menjadi spekulasi pasar setahun belakangan, merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo kini benar terrealisasi. GoTo menjadi sebuah grup dengan kekuatan ekosistem digital besar di Indonesia dan bahkan percaya diri mengklaim dapat menyumbang 2% bagi PDB Indonesia. Bagaimana membaca tren konsolidasi yang dilakukan oleh para pemain besar ekonomi digital ini kami akan bahas dengan Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat pagi Mas Eko, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi. Ya, Mas Eko, GoTo kini jadi perbincangan hangat ya di pasar dengan potensi besar kedua aplikasi. Bagaimana kita membaca arah merger dari dua pemain ekonomi digital besar ini? Ya, saingan di ini ya di dunia bisnis teknologi memang selalu mengaitkan antara besarnya ini, valuasi ini menjadi salah satu yang penting begitu sehingga ya dugaan saya ini adalah upaya untuk pertama ya strategi untuk melakukan efisiensi dan ekspansi dan juga mungkin juga untuk lebih mendorong valuasinya menjadi tinggi lagi sehingga mampu bersaing dengan beberapa perusahaan besar juga ya yang sudah melakukan merger ataupun juga sudah IPO sebelumnya begitu. Jadi ini secara keseluruhan sebetulnya ekosistem yang dibangun GoTo ini memang akan tersupport juga ya dengan upaya-upaya atau strategi pembangunan pemerintah yang memang sekarang juga menumbuhkan pada upaya untuk akselerasi ekonomi digital begitu Mas Aldi. Ini yang tidak kalah dinanti juga kabar listing Gojek di bursa saham. Artinya kapitalisasinya akan semakin besar. Tapi kalau melihat kapitalisasi yang besar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan teknologi, apa saja menjadi tantangannya sebenarnya Mas Eko? Ya, dana yang besar punya kesempatan besar ya untuk bisa menghasilkan profit yang besar juga begitu. Tetapi juga ekspansinya juga harus kan begitu. Nah, kalau kemudian misalkan arah pasarnya hanya Indonesia, saya rasa memang ya masih kurang ya. Saya rasa mereka punya strategi juga untuk bagaimana kemudian juga di luar pasar Indonesia begitu karena ini adalah sebuah platform teknologi ya yang tentu saja perkembangannya juga harus didukung dengan kesiapan ya dari infrastruktur teknologi yang melingkupi dari negara tersebut gitu katakanlah Indonesia ya di perkotaan-perkotaan kita sudah akrab dengan layanan ini ya baik dari Gojek maupun Topet ya tetapi memang belum merata juga seluruh Indonesia. Nah di sisi lain mungkin mereka juga akan melirik ya kota-kota di katakanlah Asia Tenggara begitu ya yang juga Gojek sudah expand ke sana mungkin itu juga akan menjadi pasar baru yang lebih luas bagi mereka begitu. Dan juga kalau kita lihat ya walaupun ini pandemi ya tren dari ekonomi digital terutama transaksinya begitu ya terus kemudian juga penggunaan terus awareness masyarakat juga untuk ke arah ekonomi digital itu semuanya kira-kira mendukung ke arah situ begitu ya jadi progresnya bagus sehingga kemudian ya wajar kalau kemudian disambut oleh dua raksasa perusahaan digital ini ke arah ini ya ke arah merger begitu dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang besar ya untuk perekonomian Indonesia ke depan. Oke, tapi kalau kita melihat ekosistem yang besar yang dibangun oleh GoTo Group ini, nantinya pengaruhnya terhadap perusahaan-perusahaan sejenis di dalam negeri yang bermain dalam sektor on demand ataupun logistik dan juga marketplace bagaimana? Ya, dengan saran tadi ya katakanlah kalau valuasinya tadi mencapai 40 miliar US ya besar sekali saya rasa untuk ya pada akhirnya nanti kemungkinan akan mengerucut kan ya tingkat persaingannya itu gitu ya mungkin nanti akan ada GoTo ya atau gotong royong atau ini ya kemudian ada ya grup tadi ya yang sudah dibilang dan juga Grab, OVO dan M-Tech itu ya mungkin platform lain yang baru gitu untuk masuk akan susah ya kalau saing langsung dengan tiga perusahaan yang sangat besar ini ya ketika mereka sudah menggabungkan kekuatan begitu itu sisi pasarnya begitu. Nah tetapi di sisi lain juga terutama mungkin dalam jangka pendek ya itu konsumen pasti akan diuntungkan ya dengan persaingan di antara perusahaan teknologi yang besar ini arahnya kan nanti pasti bagi konsumen juga kemungkinan ya tebar bonus begitu ya atau diskon atau Cashback. penghargaan dan sejenisnya itu dan mungkin juga kecepatan layanan ya kalau semakin cepat kan juga konsumennya semakin diuntungkan begitu apalagi kalau bisa semakin murah ya nah, itu yang mungkin menjadi sisi positif begitu dengan tadi kita lihat ya pengunduh platformnya Gojek itu sudah
190 juta ya, 2/3 masyarakat Indonesia yang beraplikasi itu, transaksi aktifnya itu, penggunaannya itu sampai 100 juta ya, itu suatu angka yang memang luar biasa ya untuk bisa dikatakanlah menjadi poin positif begitu untuk nanti investor bisa join ya, gabung di dalam katakanlah menyambut positif dari upaya merger ini begitu Mas. Ya, Mas Eko melihat valuasi mereka yang besar, kemudian juga ekosistem yang dibentuk juga besar, jumlah pengguna user yang aktif juga sangat besar begitu. Diklaim mengatakan GoTo Group ini bisa menyumbang 2% bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau jumlah total PDB Indonesia. Ini angka yang realistis melihat kalau sebetulnya proyeksi sumbangan dari ekonomi digital hanya 3%. Oke ya, kalau konteks realistisnya saya rasa cukup realistis ya. Ketika terpisah saja, mereka kan juga termasuk ya 5 besar gitu ya di dalam perekonomian Indonesia gitu ya. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan, kami juga punya proyeksi bahwa setidaknya kalau secara total ekonomi digital ya sebelum pandemi kemarin kita proyeksi itu kontribusinya sampai 800 triliun ya. Jadi itu lebih dari 3% bahkan ya dari PDB kita. Nah kalau kemudian dua e-commerce dan kemudian juga layanan on demand ini bersatu, mereka punya potensi untuk bisa menghasilkan. Saya rasa angka 2% adalah sangat realistis dan mungkin juga ke depan akan meningkat ya seiring dengan kemampuan layanan mereka ke masyarakat dan juga terutama ini ke UMKM ya, sektor e-commerce tersebut juga transportasinya begitu. Dengan semakin mereka terlayani, mereka semakin terkoneksi dengan dunia online, peluang pasarnya menjadi semakin besar begitu. Oke, iklim optimisme ini harus terus dijaga ya oleh para pemain ekonomi digital ini. Tapi kalau juga kita melihat dengan besarnya valuasi kapitalisasi yang dimiliki, bagaimana peluang GoTo Group ini dan juga mungkin ekonomi digital yang lain yang dimiliki oleh Indonesia perusahaan berbasis teknologi untuk kemudian bisa memenangkan pasar paling tidak di Asia Tenggara atau Asia? Ya, persaingan di Asia ya katakanlah begitu ya. Mungkin saingan beratnya kan salah satunya Grab, Shopee gitu ya, itu yang atau Sia Group ya yang Shopee. Nah ini ya kalau tiga ini ya saya rasa memang kan pada akhirnya kan kalau di persaingan di ekonomi digital itu kan memang akan mengerucut ke beberapa pelaku saja ya, ke beberapa perusahaan yang sangat besar yang punya kapitalisasi memang besar, valuasi besar begitu. Nah dengan ini ya kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana konsumen kemudian mendapat manfaat. Kalau konsumen di Indonesia, konsumen mungkin di Vietnam atau di negara lain ya, Malaysia dan lain-lainnya itu mendapat manfaat dari adanya penggabungan atau merger semacam ini, ya sesungguhnya mereka masih punya katakanlah peluang pasar yang terbuka begitu. Apalagi tadi juga sudah di-state Mas Aldi ya, ada hitung-hitungan begitu bahwa salah satu negara yang kira-kira moncer gitu ya ekonomi digitalnya dalam beberapa tahun ke depan itu dalam jangka menengah itu adalah Asia begitu ya, termasuk juga bahkan yang tertinggi itu proyeksinya Indonesia ya, karena memang jumlah penduduknya sudah 270 juta begitu. Nah, jadi bicara pasar Indonesia saja sebetulnya masih banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikembangkan, tentu harus support dari pemerintah ya untuk mempercepat digitalisasi tidak hanya di Pulau Jawa begitu, tapi juga di luar Jawa begitu, karena e-commerce kita itu sebetulnya ya 80% masih di Jawa saja gitu ya, bahkan mungkin mengerucut ke Jabodetabek. Jadi kalau kita expand keluar Jawa, sarana prasarananya, maka bisnis teknologi ini ya juga akan semakin meningkat begitu. Oke, bisa dikatakan juga paling ada yang mengatakan bahwa untuk memenangkan pasar di Asia Tenggara, menangkan saja salah satunya pasar Indonesia karena potensi pasar kita yang sangat besar ya. Mas Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Semoga ini memang benar-benar memberi sentimen positif bagi pasar perdagangan Indonesia, merger antara Gojek dan Tokopedia ini. Terima kasih Mas Eko, selamat pagi. Oke, selamat pagi.